Sebenarnya semangat dari revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan itu tahapan yang dia harus dilalui dalam menempuh satu proses pembinaan. Ya, kebahagiaan saya pasti tidak sama dengan kebahagiaan yang lain-lain. Saya sangat amat bahagia. Karena apa? Kebetulan saya perempuan pertama yang dipercaya oleh pimpinan menjadi Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Tentu ini satu kebahagiaan dan masih banyak hal yang tetap ingin saya dedikasikan supaya konsepsi yang sejak tahun 1963 disampaikan oleh para founding fathers pemasyarakatan itu bisa direalisasikan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, perlu dilakukan evaluasi. Aspek-aspek apa saja yang belum optimal dilaksanakan untuk mendukung suksesnya revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Tentu itu. Kemudian yang kedua, kebetulan saya seorang perempuan dan ibu, masih ada PR yang menurut saya penting strategis untuk menjadi perhatian dari pemerintah pada umumnya serta pilar-pilar lain masyarakat pada umumnya untuk mengetahui bahwa betapa perlu kebersamaan di dalam melakukan pembinaan, pembimbingan, pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan yang kebetulan mengandung, melahirkan, menyusui di lembaga pemasyarakatan atau di rumah tahanan negara. Walaupun kita tahu bahwa kondisi pada waktu di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sejak tahun 2015 itu overcrowding. Jadi antara kapasitas dan isi, lebih banyak isinya. Dalam situasi itulah kami memimpin. Artinya ada beberapa permasalahan yang menjadi atensi kami. Akhirnya Bapak Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Permen 35 2018 terkait dengan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Diharapkan bisa dilaksanakan proses atau tahapan pembinaan yang menggambarkan adanya perubahan perilaku dan reward punishment-nya. Saat orang sudah berubah perilakunya, maka harus dipindahkan. Sebenarnya semangat dari revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan itu tahapan yang dia harus dilalui dalam menempuh satu proses pembinaan. Bukan semua orang harus melalui super maximum security, teman-teman. Jadi mereka yang high risk saja yang ditempatkan di super maximum security dengan pendekatannya adalah pendekatan yang sangat individualis dengan para pakar mestinya yang melakukan pembinaan. Jadi terpilih petugasnya pun. Tantangan yang tidak bisa saya lupakan bahwa iya ya, sudah dipidana penjara, semestinya tidak mendapatkan hukuman lain lagi, gitu, kecuali yang sudah ditetapkan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, mestinya cukup itu. Tapi ternyata memang masih ada yang tidak mendapatkan hak, baik itu remisi maupun hak integrasi. Pasti berat tantangan ini bagi teman-teman pada waktu itu. Terlebih banyak narapidana selebritis gitu. Jadi menjadi atensi publik, dan ya seperti itu.
yang saya kenang dan berjuang untuk menjadikan pemasyarakatan maju, memang butuh kolaborasi dari semua pihak. Pada waktu itu saya merasa bahwa luar biasa apa yang terjadi, tantangan-tantangan yang terjadi, dan dengan segala sumber daya yang ada bisa diselesaikan dalam keterbatasan. Itu kira-kira. Fokus prioritas seperti sekarang ini kita melihat bahwa Bapak Menteri memerintahkan untuk menyelesaikan kasus narkoba misalnya, tapi tetap harus dalam konteks membina. Artinya pembinaan tidak boleh juga ditinggalkan gitu. Karena apa? Sekali lagi kita sepakat bahwa pemasyarakatan tujuannya adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Jadi enaknya zaman sekarang karena didukung dengan teknologi informasi yang sangat luar biasa, dan ini seharusnya memberikan bantuan kepada kita semuanya untuk mewujudkan pemasyarakatan yang lebih maju. Mudah-mudahan pemasyarakatan menjadi lebih baik, tentu dengan segala macam permasalahan yang dihadapi, yang tadi saya sampaikan, overcrowding belum selesai sampai hari ini, terus kemudian peraturan perundang-undangannya yang sekarang juga sedang dalam penyelesaian, RUU Pemasyarakatan mudah-mudahan bisa segera diselesaikan untuk memberikan dukungan agar semuanya berbasis aturan. Terus kemudian dengan segala keterbatasan ya kita tahu bahwa banyak variabel yang harusnya ada tapi belum ada. Mudah-mudahan bisa tetap menjadi ruang besar untuk mewujudkan cita-cita pemasyarakatan, pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, penghidupan, tidak hanya di tataran konsepsi, tapi di realisasi. Untuk itu memang diperlukan petugas yang handal, bahasanya adalah berintegritas, karena kalau tidak berintegritas itu pasti hasilnya tidak berkualitas dan akan menjadi hambatan bagi organisasi. Teman-teman harus semangat terus, mengupgrade knowledge, skill, attitude, dan harus punya semangat yang agile, tangkas, jadi tetap harus komunikatif, kolaboratif, kreatif, inovatif, sehingga bisa mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya. Satu hal lagi nih mohon nih nanti bisa disampaikan, karena pada waktu itu kita sudah merintis untuk adanya The Jakarta Rule. Nah, baru sampai statement Jakarta, kita ingin menjadi The Jakarta Rule. Apa itu? Bagaimana perlakuan kita terhadap lansia. Penting, strategis ini. Kita akan dikenal dunia kalau kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang waktu itu sudah sampai ke statement Jakarta menuju The Jakarta Rule. Ada Bangkok Rule, ada Mandela Rule. Indonesia mudah-mudahan punya The Jakarta Rule. Kami mendukung betul itu dan siap untuk membantu mensukseskan kapanpun. Walaupun misalnya sudah tidak menjadi pegawai negeri lagi, tetap bersemangat supaya The Jakarta Rule itu bisa diwujudkan. Indonesia punya itu. Perlakuan terhadap tahanan, warga binaan, klien, lansia berbeda dengan perlakuan kepada tahanan, warga binaan, dan klien yang bukan lansia. Itu sebenarnya satu hutang saya.